beliau mencelang, tidak pernah berketetapan. Wala taqumu fi maqamika, dan engkau pun tidak duduk tetap pada posisimu. Fasifatukal basyariyatu hiyallati tamil. Jadi sifat kemanusiaanmu itulah yang punya kecenderungan. Wa hiyallati tahwa, dia yang berkeinginan. Sifat kemanusiaanmu lah yang berkeinginan. Rohmu tidak pernah punya keinginan. Wahiyallati tastahi, dan sifat kemanusiaanmu lah yang punya selera. Rohmu tidak punya selera. Aslinya adalah kamu tidak punya selera. Walakinnaka anta, tetapi kamu adalah kamu. La tamilu, tidak cenderung. Wala tahwa, dan tidak kepengen. Wala tastahi, dan tidak punya selera. Anda min wara'i sitri syahwat. Engkau ketika berada di belakang tabir syahwat. Wa min wara'i hijab, dan ketika engkau berada di belakang hijab. As-sifatul basyariyatu, sifat kemanusiaan. Min warai hijab sifatil basyariyati, di belakang hijab sifat kemanusiaan. Engkau itu di belakang itu semuanya, belakang tirai ya, syahwat, di belakang hijab sifat kemanusiaan. Engkau adalah ruh mubarra'atun, yang terbebas anisyahwati, dari syahwat. Aliyatun ala sifatil basyariyati, jauh lebih tinggi daripada sifat kemanusiaan. La tamilu wala targhabu, tidak punya kecenderungan dan tidak punya keinginan. Wa yaqulu lahu, dan Tuhan berkata fi makanin akhir, kepada hambanya pada kesempatan yang lain. Ya abdu, wahai hambaku, ju'da, kamu lapar. Fa'akalta, lalu kamu makan. Ma anta minni wala ana minka, berarti engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu. Ini kan dari awalnya kan firman Tuhan juga. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah kurampungkan bentukmu secara sempurna, lalu kutiupkan ke dalam jasadmu dari rohku. Ketika kamu makan, itu bukan bagian dari aku, dan engkau juga bukan bagian dari aku. Karena sejatinya dirimu adalah tidak makan, tidak minum. Makanya ketika kita sedang berpuasa, menolak makan, menolak minum, disitulah rohani kita muncul. Makanya kamu menangis, ada orang sengsara. Kalau kenyangnya memang tega kamu tuh, suka. Paham nggak? Tega kan? Biarin aja, anak bukan menantu bukan kok. Modal ya modal lah. Salah sih. Tega kan? Ya, uang orang juga kamu makan kan? Sekarang boro-boro itulah. Jadi akan muncul ketika kita mengikuti sifat kemanusiaan, ya larut ke dalam jasad itu. Sedangkan sejatinya kamu sebagai roh itu terbebas, tidak lapar, tidak haus kok. Gitu. Afasta, kamu juga haus kan? Fasyaribta, lalu kamu minum kan? Ma anta minni wala ana minka. Engkau bukan bagian dariku dan aku juga bukan bagian darimu. Wal ma'nal maksud, makna yang dimaksud di sini, anna mughalabatal abdi li tabi'i, bahwa
seorang hamba yang memberikan perlawanan, ingin menaklukkan tabiatnya, wataknya, ya ad-dalil, itu adalah sebagai bukti ketika kita melawan watak kita, melawan tabiat kita, melawan sifat kemanusiaan kita, ingin menaklukkan nafsu kita. Itu adalah dalil, bukti ala ma'rifatihi li nafsihi, bahwa orang itu kenal akan dirinya. Mana buktinya? Ada perlawanan cek, berarti kan dia kenal siapa dia. Wa idrakuhu lisalafi nasabihi bi'tibari ruhan, dan dia sadar akan keluhuran nisbahnya sebagai roh, bukan sebagai jasad. Tamat ilallah, yang bersambung dengan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutipkan dari rohku. Walaysa jasadan, dan dia bukan lagi jasad, dia sudah sebagai roh. Dia bukan jasad yang tasibu ila turab, yang berujung akan kembali menjadi tanah lagi. Tidak seperti itu. Oke, kira-kira begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Sobat Himmat TV untuk kajian kita pada episode yang ketiga di hari keempat Ramadan 1442 Hijriah, dan pada kali ini sudah kita kaji tentang imtihan, dan tentu masih dengan tema yang sama, yakni mencari Tuhan, dari kitab Ro'ayatullah karya dari Dr. Mustafa Mahmud. Baik, Sobat Himmat TV, untuk selanjutnya tentu saja kita akan mengadakan dialog secara spesial di acara ini, baik secara virtual dan atau juga untuk Sobat Himmat TV yang saat ini berada di studio. Dan yang pertama ini saya akan langsung saja ke virtual. Saya langsung meluncur terbang ke Sumatera, dan ada Mas Muhammad Wahyu dari Medan. Assalamualaikum Mas Wahyu Medan. Ini lama sekali juga kita nggak ketemu, dan sekarang di siang hari kita ketemu nih Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya masih jauh nih Bang Wahyu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya. Sore. Assalamualaikum Bu ya, Pak Abdar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketepatan ini tadi udah tidak mengikuti secara ini karena sambil kerja nih Bu ya. Iya. Tapi saya ingin menanyakan pertanyaan kemarin tentang tidak boleh sembarangan menghukumi untuk yang hari pertama. Saya nonton rekamannya aja. Gimana Mas Wahyu? Mohon diulang. Halo Bang. Sebentar. Tampaknya Ada gangguan sinyal. iya, terputus koneksinya. Halo. Ya, halo, silakan. Diulang lagi dari awal Mas Bang Wahyu. Nah, pada akhir-akhir ini kita sering istilahnya lagi musim, macam musim penghujan, musim buah gitu juga ya. Nah, musim tentang fatwa MUI, segala sesuatu dihukumi dengan fatwa MUI, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga kami ini di lembaga swadaya yang terjebak dengan permasalahan-permasalahan yang sulit diberantas atau sulit ditangani dengan istilahnya memintakan fatwa MUI untuk mengharamkan sesuatu, misalnya perburuan cadar atau apa. Nah, sebagaimana Buya menyampaikan bahwasanya haram dan halal itu tadi itu haknya Allah, begitu ya. Nah, kita ini tadi terlepas dari niat baik dari teman-teman adalah menghukumi dengan memintakan fatwa MUI tadi adalah untuk istilahnya upaya memberantas peredaran atau perdagangan satwa liar yang mengancam kehidupan satwa liar. Kira-kira solusinya apa tentang itu, tentang fatwa-fatwa yang seperti itu. Yang kedua, saya sempat juga di dalam diri saya sendiri mengharamkan sesuatu, tetapi dalam artian